Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa subhana rabbul arsy amma yasifun wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Saya perbaiki bacanya ya, siapa tahu bisa lulus. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tahun 2010 saya itu diuji di UNM. Saya doktor di UNM. Tepuk tangan. Setelah doktor saya berimigrasi ke IPDN menjadi dosen. Selesai dosen karena saya pensiun, saya pindah ke Unimers, Universitas Megarizki, dan saya lektor kepala pangkat terakhir. Lagi sedikit. Sebagai alumni bisa juga dianalisis. Ya, ada beberapa orang yang menganalisis. Saya akan menyerahkan data. Kalau saya lulus tapi Pak NH menolak, itu yang jadi. Karena Pak NH ini lebih tahu saya daripada saya sendiri tahu diri saya sendiri. Sebenarnya urusan saya sudah selesai. Yang membuat saya harus bicara persoalan transfer. Kalau saya tidak bicara tentu gagal transfer. Maka saudara-saudara alumni merapatlah, karena kita tidak akan mungkin menyulam silaturahim kalau kita berjauhan. Kalaupun kita mau menyulam silaturahim berjauhan, makan benang yang banyak. Maka merapatlah. Dengan merapat itu ya kita masuk dalam bingkai. Bingkai apa? Bingkai soliditas IKUNM. Jadi tadi kalau ada perdebatan mengenai tanggal 24 antara Pak Rektor dengan Bapak Ketua Alumni mengenai 24 ini diperdebatkan dengan berbagai alasan. Saya katakan itu hanya perdebatan saja. Sebenarnya 24 itu ada hubungannya dengan tema. Ya, tema ini mengarah kepada 24. Kita tahu 24 tuh? Ya, di sana hikmahnya itu 24. Perdebatannya itu biasa-biasa, tapi Tuhan menghendaki 24. Maka mari maknai 24. Nah, saya kira itu intinya. Hikmah halal bil halal sudah selesai dan dilakukan di pelataran Menara Pinisi UNM. Pelataran ini akan menjadi saksi setelah 24. Harus ada orang UNM yang diumumkan namanya dalam pembagian kabinet. Nah, itu baru UNM Jaya. Jadi kita merapat di sini. Nanti setelah 24 ini kita keluar menyebar bekerja. Hanya usul Pak Ketua, barangkali perlu ada sosialisasi mars lagu
alumni IKA. Karena tadi banyak saya lihat yang tidak menyanyi, termasuk saya. Oleh karena itu ringkasnya, karena tadi saya sudah koordinasi seksi konsumsi, dia bilang jangan lama-lama Pak. Saya bilang jam berapa jadwal makan? Dia bilang jam 12. Kalau begitu saya punya waktu sampai jam 12. Ya, jangkit bergeser. Yang pertama adalah mengenai hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah cara melihat, cara pandang. Di dalam bahasa Arab ada kelebihannya. Kelebihan bahasa Arab itu yang pertama adalah dia mendapatkan kontribusi yang banyak dari bahasa Al-Quran. Jadi banyak bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Dan itulah sebabnya bahasa Arab itu sangat minim sinonimitasnya, rendah sinonim. Semua kata sesuai konteksnya, tidak ada sinonim. Inilah yang ingin saya sampaikan di sini mengenai hikmah. Hikmah itu adalah cara melihat. Di dalam Al-Quran ada 3 cara melihat. Cara melihat dengan mata, itu melihat dengan mata. Melihat dengan mata ini diulang derivasinya di dalam Al-Quran sebanyak 129 kali disebutkan dengan derivasinya. Melihat dengan mata melahirkan sudut pandang, melahirkan persepsi. Setelah kita melihat dengan mata apa yang kita saksikan, kita harus punya persepsi tentang penciptanya. Kalau melihat dengan mata kita belum bisa menerima persepsi, mempunyai persepsi ketauhidan mengenai penciptanya, mari kita melihat dengan akal. Melihat di dalam akal ini di dalam Al-Quran disebut dengan nasara. Derivasinya di dalam Al-Quran disebutkan itu sebanyak 129 kali. Melihat dengan akal. Dewasa ini melihat dengan akal disebut paradigma. Maka kita harus mempunyai paradigma tentang Tuhan. Akal kita bicara mengenai Tuhan. Di kampung saya satu kampung dengan ketua IKA. Kalau ada pesawat melintas di atas sumur dan ibu-ibu sedang mencuci di situ, semua bersamaan berdiri lalu berteriak, "Weh, engkau tonga tu puang, menengka bersilut tu." Artinya dengan akalnya dia punya paradigma tentang Tuhan. Kalau kita dengan akal belum bisa punya paradigma mengenai Tuhan, adanya Tuhan, ketauhidan, mari kita melihat dengan hati. Melihat dengan hati dalam Al-Quran itu namanya basyara. Diulang sebanyak 147 kali dalam Al-Quran dengan derivasinya masing-masing, dengan peruntukannya masing-masing. Melihat dengan hati itu adalah hikmah. Ketiga ini adalah cara kita untuk mencapai syahidna. Syahidna itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran di dalam Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setelah kita keluar
Tiga ini kita gunakan mencari Tuhan. Karena orang tua kita mengatakan, aga mutiwil losan rijali, iyatona tu mutiwil lisuri pamasena. Jadi ada syahidna, kesaksian dengan Allah. Kita keluar, kita cari itu dengan mata, dengan akal, dengan hati. Pasti kita temukan. Yang terakhir ini yang kita ingin bahas karena kurang waktu, mengenai melihat dengan hati, basara. Melihat dengan hati, basara itu hikmah. Hikmah itu herediter. Herediter itu sesuatu yang tidak pernah selesai. Saya berumur 11 tahun, masuk SD, lalu masuk SMEP. Ketika hampir 20 tahun, saya ketemu Pak NH. Begitu panjang perjalanan saya dengan dia, saya pelihara sampai sekarang. Hikmahnya saya bertemu dengan dia, teman sekolah. Kalau tidak akan mungkin saya berdiri di sini. Herediter, panjang. Karena ini singkat. Yang kedua, never ending. Itu never ending, panjang, tidak pernah selesai. Sifat hikmah yang kedua adalah herediter, tidak pernah selesai. Jadi yang pertama itu never ending, panjang. Yang kedua herediter, tidak pernah selesai. Apa saja yang Allah berikan kepada manusia, semakin digunakan semakin berfungsi. Mulai dari ujung rambut, ujung kaki sampai ujung rambut, ciptaan Allah semakin digunakan semakin berfungsi. Kalau ada orang pintar menyanyi, kalau dia selalu menyanyi, bukan habis kemampuan menyanyinya. Kalau ada orang suka main bola, selalu main bola, bukan habis kemampuan main bolanya, malah semakin mahir. Semakin digunakan semakin berfungsi. Herediter itu hikmah. Jadi kalau ada hikmah kita dapat, kita pelihara. Orang tua kita di kampung naik turun gunung jalan kaki, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Kita di kota kemana-mana pakai sepatu, pakai sandal, dan tidak terhitung berapa puluh sandal sepatu kita ganti. Orang tua kita tidak pernah ganti kaki, malah kakinya semakin kuat karena selalu digunakan. Kalau hanya paku tindis, patah itu paku tindis kakinya. Begitu juga barang yang tergantung ini. Barang yang tergantung itu jangan digantung-gantung saja. Itu semakin difungsikan semakin baik. Semakin difungsikan semakin baik. Jadi kalau ada anak muda belum mau menikah, nalupai fungsi nero masolahnya. Saya tidak rekomendasi. Saya hanya mengatakan digunakan. Saya tidak katakan digunakan di banyak tempat. Saya mengatakan digunakan. Urusan banyak tempat, satu tempat urusan bapak-bapak. Ya begitu. Herediter juga itu adalah hikmah, juga itu bersifat nikmat. Herediter itu nikmat. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum innal lasadid. Kepada siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambahkan, yang mengingkari siksaku itu lebih pedih. Nikmat itu harus disyukuri karena dia herediter, semakin disyukuri semakin bertambah. Bapak ketua alumni itu caranya mensyukuri nikmat adalah mendistribusi. Saya sudah diajar filosofinya. Mulai Dris, kalau kita punya 10, 70 kita bagi.
Kalau kita punya 10, 7 kita bagi. Hanya 3 yang kita punya. Itu herediter, cara mensyukuri. Dan itu selalu bertambah nikmat itu. Karena mensyukuri. Jadi dia mendistribusi dan tidak menumpuk. Kalau ditumpuk kita mengkat rezeki orang. Tetapi kalau kita distribusi, kita menjadi distributor rezeki. Siapa yang mengatakan anak-anak itu dapat 150 juta bukan dari Tuhan? Dari Tuhan. Hanya melalui NH. Semua dari Tuhan. Tapi kalau kita menjadi penyumbat, maka rezeki itu tidak melalui saya. Tidak melalui kita maksudnya. Bersifat satu, never ending, tidak pernah selesai, itu hikmah. Ada seorang anak KKN di desa menikah dengan anaknya Pak Desa dan punya anak sampai sekarang, never ending. Yang kedua sifatnya hereditary, semakin digunakan semakin berfungsi. Dan yang ketiga adalah bersifat hikmah, rahasia. Di dalam Al-Baqarah 216 Allah mengatakan, mungkin kau tidak menyukai sesuatu, tetapi menurut Allah itu baik bagimu. Mungkin kau menyenangi sesuatu, tetapi menurut Allah itu tidak baik bagimu. Apa dibalik ayat ini? Hikmah. Jadi jangan kita selalu ngotot untuk mencapai sesuatu dan melupakan hikmah yang Allah simpan untuk itu. 2013 saya ikut pilwali, pemilihan wali kota, calon wakil wali kota. Tidak terpilih. Tapi saya tidak pernah katakan saya mantan calon. Saya adalah wakil wali kota tidak terpilih. Dia katakan, kenapa tidak terpilih? Karena suara saya sedikit. Jumlah suara kan hanya kuantitas, tetapi kualitas belum tentu kalah dengan yang terpilih. Nah, istriku bilang, memang itu kalimatnya orang kalah. Ada hikmah di baliknya. Yang terakhir yang berkait dengan tema kita. Ada dosen saya ketika kuliah di tutor sebenarnya, kuliah di salah satu universitas di Meksiko. Meksiko. Ini masukan untuk analisis. Dia katakan, dia angkat gelas yang ada di mejanya, lalu gelas itu berisi air, dan dia bertanya, apa yang ada di dalam gelas ini? Spontan di antara kita 2-3 orang mengatakan air. Dia balas mengatakan bukan. Ini bukan air. Ini hanya contoh air. Bahwa beginilah air. Bening dan cair. Bening dan cair. Pertanyaan itu tidak selesai di situ. Dia bertanya lagi, apakah kita manusia? Jangan sampai kita hanya contoh manusia. Nah, mari kita lihat apakah kita manusia atau bukan. Ada 3 penamaan manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Bayan, yang terbuat dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia terbuat dari tanah. Yang kedua di dalam sebutan manusia di dalam Al-Quran adalah Bani Adam. Bani Adam.
anak cucu Adam. Di dalam Al-Isra 70 Allah berfirman, walaqad karramna bani Adamah wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang ingin saya tekankan di sini mengenai Bani Adam adalah manusia. Walaqad khalaqnal insana. Apa saja ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan walaqad, sungguh telah, di dalam Al-Araf, dalam Al-Isra 170 itu, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Walaqad berarti sungguh kami telah. Kalau orang kampung di desa mengatakan puran itu ikotosi, nah begitu. Nah, ini ada Pak Prof, saya penasehatnya Prof ini, penasehat domino. Ya, di kampus apa saja jabatan selalu saya penasehat. Kalau kita main domi, sudah waktunya turun, dia tidak turun, kita akan kesel, jengkel. Kenapa lama? Begitulah Allah. Puran itu, kan antara kita dengan Tuhan ini ada dialektika, ada dialog vertikal, ada dialog. Allah menciptakan laut, kita bikin perahu. Allah menciptakan angin, kita bikin layar. Itu semua adalah dialog antara manusia dengan Allah, proses dialogis. Kalau kita tidak ada mutual respect dengan Allah, itu Allah akan murka. Itulah sebabnya saya berpendapat bahwa partainya Ketua IKA itu adalah partai religi. Hanya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ia mengatakan dia partai nasionalis. Karena secara filosofi, karya adalah dialog antara hamba dengan Tuhannya. Jadi apa yang kita hasilkan itu dialog kita, memanfaatkan ciptaan Allah menjadi produk. Dan itu yang diperjuangkan Golkar. Oh, panjang ini kalau saya kupas ini. Langsung Profesor Honoris Causa. Itu mengenai hikmah tadi yang tiga itu. Sehingga dengan demikian tema saya sebenarnya sudah termaktub di sini. Transformasi dari religi ke sosiologi. Ini tema ini menyangkut itu. Saya hanya bahasanya berbeda. Transformasi dari religi ke sosiologi. Penyeberangan dari religi ke sosiologi. Religi itu silaturahmi dilakukan pasca Idul Fitri. Untuk mencapai fitrah kesucian kita harus saling memaafkan. Itu hubungan individual. Bagaimana hubungan individual ini menyeberang ke sosiologi? Dilakukan secara halal bil halal. Halal bil halal itu bertemu semua orang dalam satu komunitas sehingga dia efektif. Di dalam teori ada 3 kriteria efektif. Kriteria efektif pertama adalah sasaran. Kalau kita bisa mencapai sasaran 70%, berarti efektivitas kita 70%. Kedua ukuran efektivitas dalam teori adalah sistem.
bahwa apakah yang kita hasilkan itu adalah bekerjanya sistem. Kalau yang kita capai bukan sistem yang bekerja, itu kita belum efektif. Dan yang ketiga mengenai efektivitas adalah multiple konstituen. Apakah organisasi kita, komunitas kita terangkum semua dalam program? Multiple konstituen ini yang menyebabkan lahirlah apa yang disebut halal bil halal, untuk kita merangkul semua alumni. Dipersingkat Kak Tabe, kau pertanggungjawabkan ini. Saya tadi disampaikan Ketua IKA, semua yang mau berangkat umroh melapor. Kesalahan ini. Dan ada beberapa yang saya sudah catat, tapi dia kirimkan saya pertimbangkan. Saya kira begitu, karena sudah ada surat cinta. Aku lukuliha sawastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.